Oke teman-teman, ini kita berada di lokasi pembibitan milik kawan ini. Teman-teman, kita tidak membahas tentang bibit sawit atau varietas-varietas unggul yang ada di Indonesia, tapi ada sesuatu yang saya juga akan coba angkat untuk dibahas, karena ini juga salah satu juga berhubungan dengan kelapa sawit kita teman-teman. Ini nanti kita akan coba langsung bahas dan kita akan coba langsung lihatkan apa yang mau saya tunjukkan ini di video kali ini. Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tandan berduri, salam pelintir semua kepada seluruh petani sawit Indonesia. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, juga mudah-mudahan diberikan rezeki berupa kelapa sawit yang bermelimpah, amin. Oke, mungkin teman-teman yang baru bergabung dengan channel Petani Milenial Browse, silakan dibantu subscribe dulu kalau sudah kawan-kawan. Terima kasih teman-teman. Mungkin sudah tadi mulai dari awal video sudah ada yang gagal fokus dengan yang bunga-bunga cantik semacam ini teman-teman ini. Nah, ini yang saya akan coba perkenalkan kepada teman-teman semua. Ini adalah Arachis pintoi. Jadi teman-teman, ini adalah sejenis tanaman kacang-kacangan yang tentunya ini digunakan untuk banyak perkebunan-perkebunan dan juga banyak yang digunakan untuk perkebunan buah-buahan teman-teman ini. Dan ini tujuannya adalah untuk menutup tanah. Jadi teman-teman, ini coba kita lihat, perhatikan. Jadi memang banyak sekali yang komen-komen di kolom komentar saya tentang rumput ini. Bilangnya itu bahaya, banyak sarang ular itu. Wah, ini teman-teman tidak, itu adalah mungkin teman-teman maksud itu mucuna. Nah, kalau ini bukan jenisnya lagi. Nah, ini adalah Arachis pintoi teman-teman ini. Yang kita lihat kan. Ini dia merata menjalar di seluruh permukaan tanah. Coba kita lihat teman-teman karakternya. Nah, ini dia tidak melilit di atas sawit, tidak teman-teman, dia menjalar saja di permukaan tanah. Ini teman-teman bisa digunakan sebagai tanaman penutup tanah. Mungkin teman-teman sudah berjalan-jalan di perusahaan-perusahaan terkenal, ini ada tanaman kayak gini, pasti ada itu. Biasanya begini ditanam untuk sebagai tanaman penutup tanah. Ini bukan sama dengan mucuna. Kalau mucuna teman-teman itu dia tinggi sekali. Kalau ini rambatannya dia merata di permukaan tanah. Ini kita lihat contoh-contohnya. Dan ketika sudah dewasa, dia akan mengeluarkan bunga cantik semacam ini teman-teman. Bunga kuning. Teman-teman, kita perlu ketahui, salah satu trik juga untuk di kebun kelapa sawit kita yang usia-usia sudah memang di atas 6 tahun, yang sudah tidak berpotensi untuk kita menanam palawija atau tanaman-tanaman yang bisa kita jual. Nah, salah satu alternatif kita bisa menggunakan ini, karena ketika kita sudah menanam ini di kebun kelapa sawit kita atau di kebun durian dan sebagainya, rumput-rumput gulma itu nanti akan dengan sendirinya musnah, karena ini akan menutupi permukaan tanah. Ini salah satu poin plus yang harus kita ketahui semua, bahwa ini bisa sebagai penutup tanah. Tentu tingkat erosi tanah, apalagi teman-teman berada di daerah bukit, kebunnya ini bisa sebagai solusi teman-teman, karena dia bisa menahan erosi tanah teman-teman ini. Nah, tentu juga teman-teman, ketika sudah ada tanaman penutup tanah semacam ini, tentu tingkat kelembaban tanah di kebun kelapa sawit kita pasti akan terjaga. Kalau kita kebiasaan menggunakan herbisida, kita kebiasaan menggunakan racun rumput, pasti tingkat kesuburan tanah di kebun kelapa sawit kita ataupun di kebun-kebun yang lain akan semakin menurun. Tapi kalau sudah ada kita tanami semacam ini, insya Allah kelembaban tanah terjaga, pasokan nitrogen juga pasti akan terjaga teman-teman, karena ini termasuk tanaman yang jenis kacang-kacangan, jadi bisa mengikat nitrogen secara alami. Kita lihat cantik sekali. Ini juga bisa digunakan sebagai taman. Teman-teman mungkin yang berada di kebun kelapa sawitnya menanam sudah ini, saya yakinkan ini pasti sangat suka sekali, karena ini juga bisa digunakan sebagai mempercantik. Ini bukan saja di kelapa sawit ataupun di perkebunan yang lain teman-teman, tapi di halaman rumah orang juga ini biasanya ditanam, karena ini cantik sekali. Coba saya lihatkan yang sebelah sana. Ini kebetulan ditanam di sela-sela pembibitan atau bibit sawit. Nah, ini salah satu juga contohnya yang sudah agak panjang rambatannya. Nah, ini teman-teman ini. Nah, ini sudah kita lihatin. Dia karakternya dia menjalar di permukaan tanah, dan kalau kita mau ambil bibitnya
itu kita gunakan teknik stek atau kita potong saja batangnya teman-teman. Ini nanti kita tanam lagi. Cara menanamnya sama dengan lada, jadi nanti ujungnya ini itu nanti akan di atas tanah dan pangkalnya ini kita akan tenggelamkan di dalam tanah teman-teman ini. Nah, ini adalah Aracis pintoi yang tentunya ini adalah solusi bagi petani yang mau meninggalkan sedikit demi sedikit penggunaan herbisida. Tentu juga penggunaan tanaman Aracis pintoi sebagai penutup tanah tentu akan melembabkan tanah kita secara alami teman-teman ini. Ini sangat luar biasa sekali rumput ini. Mudah-mudahan juga teman-teman bisa mengetahui. Dan memang banyak sekali komen-komen yang masuk ke kolom komentar bahwa ini hati-hati banyak ular ini karena dia bisa bersarang. Ini bukan teman-teman tempat sarang ular ini, itu mucuna mungkin teman-teman maksud. Kalau ini bukan, ini Aracis, beda dia, karakter pertumbuhannya beda. Jadi kalau mucuna itu dia sampai menggunung-gunung sampai tinggi sekali, nah, itu bisa berpotensi memang sebagai sarang ular. Kalau ini enggak teman-teman, bagus sekali teman-teman ini. Coba lihat teman-teman, ini cantik sekali teman-teman ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini ada gunanya untuk kita semua. Mungkin teman-teman juga sudah pernah melihat tanaman ini, silakan diambil, silakan ditanam di kebunnya masing-masing karena ini sangat mantap sekali teman-teman ini. Mungkin teman-teman tidak ada yang pernah melihat rumput ini, tidak dirasa tidak ada nilainya. Ini sebenarnya bagus sekali teman-teman ini, kita ambil sebagai tanaman penutup tanah di kebun kelapa sawit kita ataupun di kebun-kebun yang lain karena besar sekali, banyak sekali manfaatnya teman-teman. Ini yang harus kita ketahui. Memang teman-teman ini rumput Aracis pintoi ini juga biasa digunakan di tanaman perkebunan lada. Jadi kalau orang-orang yang berkebun lada biasanya menggunakan rumput Aracis ini juga sebagai tanaman penutup tanah di kebun ladanya ataupun di kebun kelapa sawit, apalagi lebih bagus teman-teman. Nah, ini sedikit informasi. Silakan, mungkin ada yang kolom komentar, silakan diisi kolom komentarnya, silakan berkomentar tentang rumput ini. Silakan, mungkin ada yang sudah tahu, bahkan sudah ada yang menanam atau bahkan sudah ada yang melihat tapi tidak tahu ini fungsinya apa. Silakan komen di kolom komentar. Mudah-mudahan kita sebagai petani sudah tahu bahwa banyak sekali alternatif pilihan supaya kita tidak terlalu banyak menggunakan herbisida, yakni juga menggunakan tanaman penutup tanah, yakni menggunakan Aracis pintoi. Ketika sudah dia menjalar, otomatis rumput-rumput atau gulma-gulma itu bisa sedikit demi sedikit teratasi. Karena kalau ketika sudah menjalar ini, biasanya kalau rumput-rumput itu tidak akan ada lagi yang bisa tumbuh teman-teman. Ini salah satu informasi, mudah-mudahan bisa berguna untuk kita semua. Terima kasih.